tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau tahu ya Bapa, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, saat ini kami mendengarkan suara-Mu berbicara atas setiap kami. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 23 April 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema terobosan keuangan melalui mengutamakan ibadah. Saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Memang ibadah itu harus disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah saudara, pada masa itu, para guru-guru palsu menjalankan ibadah untuk memperoleh kekayaan yang berlimpah-limpah. Mereka didorong oleh keserakahan sebagai motivasi beribadah dan mengajar umat Allah bahwa jika mereka memperoleh kekayaan, bertandakan bahwa Allah menyetujui pengajaran mereka itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang adalah anak rohaninya bahwa dia harus berhati-hati
terhadap orang-orang yang membawa ajaran yang berbeda dari ajaran Kristus Yesus. Dapat saudara baca ayat 3. Selain itu juga, Paulus menjelaskan tentang karakter para pengajar sesat, yaitu pengajarannya bertentangan dengan pengajaran Yesus Kristus. Dan mereka pandai bersilat lidah yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Dapat saudara baca dalam ayat yang keempat. Dengan cara demikian, maka terjadilah percecokan di antara umat Allah. Paulus menyampaikan bahwa para pengajar sesat tidak lagi memiliki pikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Ayat yang kelima. Mereka mempunyai motivasi yang sangat materialistis dan menganggap ibadah itu sebagai sumber keuntungan bagi pribadi mereka. Dapat saudara baca dalam ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Paulus memberikan gambaran yang berbeda, yaitu arti dari ibadah adalah menunjuk pada cara hidup Kristen yang berdasarkan perkataan Tuhan Yesus dan berdasarkan ajaran yang benar, yaitu memberi keuntungan yang sangat besar jika disertai dengan rasa cukup. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ke-8. Banyak umat Allah menjadi terpengaruh dengan ajaran sesat tersebut, sehingga mereka beribadah hanya dengan semangat dalam mencari kekayaan sehingga terjatuh ke dalam pencobaan dan nafsu akan cinta uang yang mengakibatkan mereka menjadi binasa. Dapat saudara baca dalam ayat yang ke-9. Bukan saja kejatuhan dan kebinasaan yang mereka alami, tetapi juga kehidupan mereka yang tersiksa oleh karena mengejar kekayaan sehingga menyimpang dari iman dan ibadah yang sejati. Semua ini terjadi karena cinta akan uang. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dalam kesalehan dan bukan karena bermotivasi untuk meraih keuntungan atau demi memperoleh kekayaan. Sebab cinta akan uang adalah akar dari kejahatan dan dapat membuat seseorang menyimpang dari iman. Dapat saudara baca dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius dan juga semua jemaat Tuhan untuk setia dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang kedua. Berikutnya adalah mencukupkan diri di dalam segala perkara. Dapat saudara baca dalam ayat 6 dan 8. Berikutnya bahwa kita lahir dan mati tidak membawa apa-apa. Dapat saudara baca dalam ayat yang ke-7. Dengan kesetiaan akan firman Tuhan dalam beribadah dan rasa cukup dalam segala keadaan, maka umat Tuhan akan terhindar dari penyimpangan dan tidak menerima ajaran yang sesat, serta tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Banyak orang mau ikut Tuhan Yesus bukan karena sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, melainkan karena ingin sukses dan cepat kaya. Ketika mereka tidak mengalami kesuksesan yang mereka inginkan dan tidak menjadi kaya, maka dengan mudah mereka meninggalkan kekristenan. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Pola hidup dan perilaku yang menunjukkan ibadah yang benar terlihat melalui sikap kita terhadap materi. Ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu bukan saja menyimpang dari ajaran Yesus Kristus melalui ibadah yang benar, tetapi juga memecah belahkan jemaat dan memotivasi jemaat untuk meraih keuntungan yang besar melalui ibadah. Dalam ibadah jemaat Tuhan akan memperoleh keuntungan besar, yaitu keuntungan rohani. Dapat saudara baca dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Jika ibadah tersebut disertai dengan rasa cukup, nah, rasa cukup itu adalah rasa puas karena dipenuhi kebutuhan pokok seseorang. Dapat saudara baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami belajar untuk hidup di dalam kesederhanaan cukup yang Tuhan berikan sebagai berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, sehingga kami melakukan ibadah-ibadah kami dengan sungguh-sungguh, dengan iman hanya kepada Engkau dan belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Itu sebabnya Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan perjalanan, setiap kegiatan
kegiatan langkah kami dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami hanya mau melakukan apa yang Engkau senangi, dan kami mau mendapatkan penyertaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin.